tangannya dari Banyumas. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islam Itu Indah. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah bingung memulai usaha. Tiru ini dari Rasulullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Yuk sama-sama kita belajar. Sebelum kita lanjut ya, kita lihat kembali sebuah video tayangan tentang warung kejujuran. Maksudnya apa nih? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Tepuk tangan dong Bu. Nah, ini hal-hal yang baik begini bagus juga ya. Banyak kok di Indonesia, cuma Iya. yang viral yang curang-curang. Curang, Masya Allah. Janganlah kita jangan jadi orang-orang curang. Apa yang kita ambil kalau bukan milik kita jadi nggak berkah. Nauzubillah ya Bu ya. Betul. Doa kita jadi nggak dijabah. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah jangan sampai terjadi di kita dan keluarga kita. Nah Ustaz Syam, Yeah. nah yang berikutnya nih kata Nabi Muhammad SAW dalam memulai bisnis itu kalau bisa mengutamakan kejujuran. Nah kejujuran di sini kadang-kadang dalam tanda kutip orang bingung. Ada orang yang nawar, Pak ini harganya berapa? Wah ini harganya 100 ribu Bu. Ah mahal banget. Ditawar 50 ribu. Bu jangan Bu, modal saya aja nggak segitu. Modal saya itu 70 ribu gitu. Atau begini, Bu jangan deh Bu. Kalau bisa modal saya sekian tambah 10% deh atau 20% buat keuntungan saya. Nah itu kira-kira boleh? Atau kejujuran yang bagaimana yang seharusnya? Mohon izin penjelasan, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali tabi guru kami Ustaz Taer, Ustaz Maulana, Mas Fadli, para alim ulama yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 51 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Suatu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyib, sungguh Allah itu adalah baik, kemudian la yaqbalu illa thayyiba, tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik pula. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat yang tadi, wahai Rasul, makanlah daripada apa yang menjadi rezekimu di atas muka bumi, daripada yang baik dan beramal solehlah. Maka makanan yang baik, pekerjaan yang baik itu sangat bergantung kepada amal soleh. Jadi amal soleh itu bagaimana bisa diterima, dimulai dengan penghasilan yang baik. Jadi kalau ada orang rajin umroh tapi dari hasil tidak baik, maka subhanallah itu sangat berpengaruh. Ada orang rajin sedekah tapi ternyata hasil dari mencuri, subhanallah. Padahal yang berawal daripada ayat ini itu penghasilannya dulu yang baik, baru wa'malu salihah, baru beramal soleh. Kemudian dikatakan bagaimana Nabi SAW dalam kejujuran berbisnisnya. Nabi SAW itu pernah menegur pedagang ketika Nabi SAW memasukkan tangannya ketika ada pedagang yang mencampur yang kering dengan yang basah. Karena itu beda harga, yang kering beda harganya, yang basah pun beda harganya. Kalau yang seperti ini barang dagangannya penuh dengan kejujuran, ini perlu. Tapi kalau menyebutkan modal, rasanya tidak perlu. Modal itu hanya maklum saja di antara kedua belah pihak, saling memaklumi. Subhanallah, yang pedagang memaklumi harganya di sini segini, harga pasar segini, jangan merusak harga pasar. Yang membeli juga memaklumi bahwasanya wajar saja kalau dia naikin 100%. Wong ngambilnya jauh kok dari sana, usaha buat membuatnya juga gimana. Jadi bukan hanya membeli barangnya, tapi juga membeli jasanya. Sebagaimana strategi dagangnya Nabi SAW, itu kenapa Nabi bisa menggandakan keuntungan? Karena Nabi setiap datang ke sebuah tempat, dia mengambil barang atau membeli modal di situ, sesuatu yang tidak ada di barang di tempat selanjutnya. Di tempatnya. Di tempat selanjutnya itu dia jualan yang tidak ada lagi nanti, tidak ada lagi nanti, tidak ada lagi nanti. Jadi itulah yang melipat gandakan daripada keuntungan Nabi SAW dan disertai dengan track record kejujurannya. Kalau ada cacatnya yang ngomong, ini lebih mahal Bu karena ini bagus, yang mulus ini mulus nih. Ini mulus 100% Bu. Betul. Ya. Like new. Like new kan gitu kan kalau misalnya orang jual bekas gitu. Siap. Nah ini udah 80%
80% keadaannya gitu. Jadi Betul, jujur di awal kalau betul, itu jujur boleh. di awal. Bukan Masya modalnya Allah, yang Masya dijujurin. Allah. Karena kalau modal jujur itu biasanya identik dengan kebohongan. Masya Allah. Makasih banyak Siap. Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tuh Bapak, Ibu denger ya. Jadi begitu caranya. Bukan ngunjukin modalnya. Ini modal saya berapa gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nyinggung perasaan orang juga sih. Nah. Karena kan ada namanya pajaknya. Betul. Ada transportasinya. Benar. Kita lanjut yuk. Ustaz katanya mau nanya. Iya dong. Oh, yaudah. Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Yang mana Ustaz? Ibu-ibu dari mana? Banyumas. Dari Banyumas juga. Iya. Tapi maaf ya Bu, saya tanyanya Bapak yang di ujung. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma nanya doang. Silakan Bapak berdiri. Perkenalkan dirinya Pak. Silakan Pak di sebelah sana Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nama Toha. Toha Iya. dari IPHI Kecamatan Sumbang, Kabupaten Mau Banyumas. tahu nggak? Oh, tepuk tangan dong Mau buat Pak tahu Toha. nggak IPI? Apa? Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Wih, udah haji semua dong berarti. Iya. Masya Allah. Pak, Iya. gimana perasaan Bapak kalau ada orang nawarnya yang sadis banget nawarnya? Berapa harganya? 500.000. Bisa nggak 50.000 aja? Oh ya Allah, 10%. Ya. Kalau ada pembeli yang seperti itulah, nggak beli. Kalau sopan lah baru beli. Oh, tepuk tangan dulu. Oh. Berarti menurut Pak Toha, kalau ada pembelian nawarnya terlalu sadis, berarti tidak ada niat beli. Bagaimana caranya supaya dia tidak beli? Itu kan ada cara. Oh. Cara supaya dia tidak jadi beli, dia tawar sekecil-kecil mungkin Iya, supaya iya, dia iya. tidak jadi beli. Oh ya Allah, Ustaz. itu Bapak ya? Jabah! Yeay. Izin Ustaz AR dan Ustaz Sams. Satu hal menarik, ada kata-kata seperti ini. Bagaimana dahulu cara Nabi menghadapi pembeli yang menawar sampai keterlaluan. Kan Nabi pedagang. Nabi itu jujur berdagang. Tapi menjadilah pedagang yang kayak Nabi. Tapi pembeli harus juga kayak sahabat. Pembeli itu kan raja. Tapi salah. Dengerin. Pembeli ada raja adalah penjual adalah dewanya. Masih mau nggak? Masih mau nggak? Tahu nggak? Penjual itu mulia karena penuh tawakal. Betul tidak? Dia jualan, beli. Tapi tahu nggak? Itu resikonya luar biasa. Kebanyakan ada orang, dia tidak menghargai usaha penjual. Betul. Nah, itu yang ngomong betul pedagang itu semuanya itu. Kau tidak, kebayang nggak kalau tidak ada laku terus ada resiko namanya. Ada resiko dagangan rusak. Ada resiko dagangan kadaluarsa. Ada resiko dagangan tidak laku sama sekali. Itu resiko loh. Nggak usah bilang, mahal banget harganya. Kan dia pakai jual resiko itu. Mana ada pajaknya lagi. Apalagi ada yang datang 10 kali bolak-balik. Datang lagi, bayar 50 perak sih, tapi 200 orang yang datang begitu. Habis modalnya. Apalagi anaknya makan kerupuk yang untungnya 50 rupiah. Dia makan 2, habislah untungnya itu. Coba camkan ini. Kalau ada orang nawar, apa yang harus kita lakukan? Kalau Bapak tadi sepaham sama saya. Yakinlah mereka tidak mau beli itu. Cara menolak jualan tidak mau beli, dia pura-pura nawarnya kesadisan. Sehingga sebenarnya dia tidak ada niat untuk beli. Maka yang harus kita lakukan, satu, tetap berlaku ramah. Yang kedua, kalau ada nawarnya terlalu sadis, tawarkan harga barang yang lebih di bawahnya. Oh, mau yang murah, ini ada di sini, tapi kualitasnya rendah. Kalau yang kering itu harganya 500. Kalau Bapak mau yang 50, nih yang bibitnya aja. Bibitnya. Gitu kan? Jadi, mau harga setengah, nih yang masih basah. Oh. Jadi sebaiknya tidak melecehkan pembeli. Benar. Mau beli nggak? Niat beli nggak? Salah juga. Karena bisa jadi rekornya. Track record. Ya, track Track recordnya. record. Nggak usah bahasa Inggris deh. Iya makanya. Maka dia dicap penjual yang tidak sabaran. Benar. Jadi ada solusi yang terbaik.
menawarkan. Jadi Nabi itu jujur memperlihatkan dan jujur bagaimana memperlihatkan solusi. Ini yang bagus kau beli. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz Maulana. Oke, kita lanjut sekarang ya. Waktu kita memberikan kesempatan jamaah untuk tanya-tanya sama guru-guru kita. Nanti dijawab sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Ibu yang di sebelah sini boleh, Ibu boleh. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Uni Ibu Uni. dari anggota IPHI Kecamatan Sumbang. Masya Allah, Kabupaten tepuk tangan Banyumas. dong buat Ibu Uni. Mau tanya apa Bu Haji Uni? Bu Haja Uni? Ustadz, Iya. boleh nggak sih memulai modal bisnis Mm. atau usaha dengan berhutang? Oh, dengan berhutang. Kalau misalnya tidak boleh, berarti itu harus dengan modal sendiri. Oke. Eh, supaya berkah barangkali. Oh gitu, itu aja pertanyaannya Ibu Uni? Iya. Oke, kalau gitu kita minta Ustadz Syam sama Ustadz Tahir maju ke depan boleh? Ustadz Tahir, tolong dijawab duluan. Silakan ke Ibu. Ibu ini geser sini, Ibu geser lagi. Ya, oke. Ya baik, bagaimana kalau memulai usaha dengan berhutang, begitu ya? Hutang ini kan ada beragam jenisnya Ibu. Salah satunya adalah konsinyasi, ambil dulu, bayar kemudian. Sewaktu berpindah dari Mekah kemana Bu? Madinah. Itu kan Abdurrahman meninggalkan seluruh hartanya kalau tidak salah 4,1 triliun. Sehingga dia tidak punya modal. Akhirnya dia melakukan sebuah syirkah, yaitu kerjasama dengan sahabatnya dari Ansor untuk apa? Mengambil barang dagangannya agar bisa dijajakan kepada para pembeli, kemudian setelah itu baru dibayarkan. Tapi memang kalau bicara idealnya kan, kalau punya sendiri lebih tenang. Lebih tenang, betul. Gitu. Kalau punya sendiri lebih tenang, tapi Lebih kalau enak. kalau Tidak jadi pikiran. nah, karena kan kalau berhutang Ibu tahu sendiri. Mikirin cicilan. Malamnya Betul. resah, paginya terhina katanya Benar, gitu. Masya Begitu Ibu, Allah. wallahu a'lam bishawab. Ditambahkan Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Utang boleh-boleh saja dalam Islam selama ingat bayarnya dan sesuai dengan syariat. Artinya Ya. tidak mengandung riba. Kalau bagi hasil mungkin boleh. Bagi hasil tuh bukan hanya bagi untung ya, bagi rugi juga. bagi rugi. Jadi kalau ada orang yang kayak saya modali kau, saya dapat sebulan begini. Wah ini mah bagi untung doang nih. Belum tentu kan dagangannya laku terus. Siapa tahu di tengah jalan ada ruginya. Gimana si penjual tadi ini memberikan kepada si pemodal tadi kalau dia rugi. Subhanallah. Maka bagi hasil itu adalah hasil untung ataupun hasil rugi. Artinya semua harus sesuai dengan syariat, akadnya, hutang piutangnya, dan ingat bayarnya. Kemudian ada daripada tenggat waktunya, durasinya. Kalau sudah sesuai syariat, maka silahkan berdagang dengan modal hutang terlebih dahulu. Namun ingat untuk membayarnya. Nah, intinya adalah boleh ya Bu jawabannya Ibu Boleh, ya. ya. Cuma harus ada aturan-aturan yang Aturan-aturan. berlaku. Jadi Masya Allah, terima kasih banyak Ibu di sini aja jangan kemana-mana. Buat yang di rumah juga jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita tentang tema kita yang luar biasa hari ini. Bingung mau mulai usaha? Tiru ini dari Rasulullah SAW. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.